Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Asep Parpu, SPDI, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat untuk menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu di waktu yang mungkin sedang weekend, sedang relax ya Bapak Ibu. Namun Alhamdulillah waktunya bisa kita manfaatkan dalam kebaikan, yaitu kegiatan siang hari ini kajian rutin bersama upgrading untuk karyawan dan manajemen Madrasah Istiqlal Jakarta bersama Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang kedua, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tersampaikan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi umat yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, insya Allah hari ini kita akan mengadakan kegiatan kajian rutin untuk kegiatan upgrading guru-guru dan manajemen Madrasah Istiqlal Jakarta. Untuk mengawali kegiatan pagi kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan agenda kita pada siang hari ini, akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Anhar dan juga sari tilawah oleh Ustazah Dwi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha suci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khair kepada Ustadz Anhar dan Ustazah Dwi yang sudah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Najib. Kepada Ustadz Najib dipersilahkan. Ya, mohon izin kepada Bapak Kiai serta para asatiz dan asatidah untuk Al-Fakir memimpin doa pada kegiatan hari ini. Kita mulai dengan beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dengan keagungan dan kebesaran asmamu, kami yang tergabung dalam ikatan keluarga besar Madrasah Istiqlal Jakarta berusaha untuk menjalin silaturahmi dan juga menuntut ilmu dari guru kami melalui kajian bulanan ini. Ya Allah, satu padukanlah hati dan tujuan kami, eratkan persatuan dan kesatuan di antara kami, sehingga apa yang kami cita-citakan dapat terwujud. Allahumma ya Allah, kami memohon ridho-Mu agar acara kajian rutin bulanan hari ini dapat penuh keberkahan dan dapat terlaksana dengan baik. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Ya Allah,
Kami mohon jika ada di antara kami yang saat ini hadir membawa dosa-dosa dalam dirinya, maka jangan biarkan ia meninggalkan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami tengah hadir saat ini ada kegelisahan di dalam hati dan jiwanya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan kajian ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma la asrat illa yasartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan, baik dalam pekerjaannya, kehidupan rumah tangganya, maka dengan keikhlasan amalnya, ya Allah, angkat dan ringankanlah segala kesulitannya. Allahumma wala maridun illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'asir alaina. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Jangan Engkau berikan kadar ujian yang kami tidak sanggup untuk mengatasinya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Najib atas doa yang telah dibacakan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta pada Bapak Muhammad Taufikur Rahman SQMA. Disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawil. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang saya hormati pimpinan di lingkungan Madrasah Istiqlal Jakarta, dan juga konsultan kurikulum kita Bapak Ismail Nur LCMAG. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Tentunya juga yang saya hormati dan banggakan para guru dan karyawan Madrasah Istiqlal Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian bersama Imam Besar, yang mana kegiatan ini kita tetap laksanakan di setiap bulannya, walaupun tidak dengan Imam Besar, tapi Alhamdulillah di bulan yang lalu kita mengkaji atau mengupgrade diri kita bersama Bapak Kabid Diklat, Bapak Farid F. Sainom. Alhamdulillah di tengah kesibukan Imam Besar masih bisa memberikan kepada kita semua waktunya untuk memberikan pencerahan dan juga berbagi ilmu dengan kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan panjang umur. Izin kami melaporkan beberapa hal Imam Besar terkait masalah kegiatan yang ada di Madrasah Istiqlal Jakarta, yang mana tentunya di waktu yang akan dekat ini kami akan menyelenggarakan asesmen pegawai yang mana bekerja sama dengan Tosora. Kemudian juga ke depannya kami juga di Madrasah Istiqlal tengah fokus untuk mempersiapkan kelas digital, yang mana kelas digital tersebut akan kami selenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 dan 6, kelas 4 sampai 6 serta kelas tinggi yaitu MTS dan MA. Mudah-mudahan apa yang sedang kami rencanakan di bulan depan yaitu asesmen dan juga kelas digital tersebut bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Walaupun kami paham betul bahwa banyak hal yang harus kami persiapkan terkait masalah Cambridge juga di tahun depan dan juga boarding Istiqlal yang akan kita selenggarakan di tahun depan. Tapi insya Allah di dalam waktu dekat ini kami akan menghadap Imam Besar untuk melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut agar bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh dan paripurna. Terakhir, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Imam Besar yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mengupgrade diri kami, dan tentunya saya pun berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga penyelenggara kegiatan ini yaitu di Subbidang Humas yang alhamdulillah setiap bulannya selalu mempersiapkan kegiatan dengan baik. Terima kasih Bapak Imam Besar, kami mohon pencerahannya untuk kami semua. Mudah-mudahan di upgrading atau di kajian bulanan pada kesempatan siang hari ini
Allah membukakan pintu keilmuannya untuk kita bersama dan juga menambah wawasan keislaman sehingga kami menjadi guru yang bukan hanya menjadi ustadz tapi juga menjadi mursyid bagi murid-murid kami. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Taufikur Rahman atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke agenda selanjutnya. Berhubung waktu kita sudah terpotong tadi di awal, kita akan masuk kegiatan inti kita, yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, hari ini kita akan masuk ke bagaimana menjadi pribadi mukmin yang ideal. Tidak mungkin kita bisa menjadi seorang guru yang baik kalau kita masih memiliki pribadi yang kurang kondisif untuk menjadi sebagai seorang guru atau sebagai seorang mu'allim. Tentu yang pertama kita harus perhatikan adalah bagaimana menjalani prinsip-prinsip hidup kita. Karakter seorang manusia ideal itu pertama tidak melaksanakan menjalani prinsip-prinsip hidupnya tidak dengan cara tergesa-gesa. Pantangkan dirinya untuk bekerja tiba masa tiba akal. Semua orang yang bekerja tiba masa tiba akal tidak akan menjadi profesional. Kita harus punya program kehidupan. Begitu kita bangun tidur, apa yang harus saya kerjakan hari ini? Sebelum kita bangun tidur, pastikan komitmennya. Hari ini, insya Allah, saya tidak akan berbohong. Hari ini juga saya tidak akan membicarakan aib saudara saya sendiri. Hari ini, insya Allah, saya tidak akan meninggalkan sunat-sunat salat, termasuk meninggalkan salat sunat yang qabliyah ba'diyah, salat sunat yang lain-lain, termasuk duha. Jadikanlah salat duha itu wajib bagi kita sebagai seorang mu'allim. Jadikanlah salat tahajud itu wajib bagi kita bagi seorang pendidik. Bahkan kalau perlu, jadikanlah puasa Senin Kamis itu rutinitas kita bagi orang yang ingin menjadi mursyid. Jadikanlah kebiasaan-kebiasaan untuk selalu berkata jujur adalah karakter kita sebagai seorang guru. Yang pertama di sini, hindari cara-cara tergesa-gesa. Asyik nonton, lupa jam pelajarannya harus tepat waktu. Bagusnya seorang guru mendahului muridnya datang ke kelas. Tidak rugi kita kalau mendahului murid-murid kita. Kalau ada gurunya di kelas, kita tunggu di ruang tunggu guru sambil mematangkan materi-materi yang kita akan ajarkan kepada murid kita. Jadi kita lakukan consecration. Consecration itu adalah pembatinan terhadap materi ajar yang kita akan ajarkan kepada murid. Adakanlah proses pembatinan itu sangat penting. Pembatinan itu bagaimana mengungkapkan persiapan pengajar kita itu, persiapan yang kita akan ajarkan itu bukan melalui mulut kita, tetapi itu kita menggunakan mulut Tuhan untuk
menyampaikan ke mereka. Ya. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Jadi cemplungkan dulu ke dalam batin itu, baru kita mengajarkan kepada murid, itulah nanti yang akan menggores batinan. Yang kedua, hindari cara-cara yang instan. Instan itu ya kayak bikin Indomie itu, tinggal siram air, tancap, hantam tuh, habis dalam waktu dekat. Bukan begitu caranya menjadi seorang manusia ideal. Benar-benar perlu pembatinan, perlu pengkarakteran. Jadikanlah diri kita itu sebagai sosok figur yang dicontoh oleh banyak orang. Tidak melakukan pekerjaan secara sembrono, tidak asal-asalan. Benar-benar perlu persiapan-persiapan. Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, sehingga tidak pernah gagal. Ya. Yang ketiga, jangan mengcopy paste cara-cara orang lain. Tidak mesti kita harus menjadi orang lain untuk mengembangkan diri kita sendiri. Tetaplah menjadi diri kita sendiri, be yourself. Kadang-kadang kita itu terlalu pingin mencontoh orang lain, akhirnya kita kehilangan karakternya sendiri. Orang introvert tidak mesti harus iri terhadap orang yang diberi karunia Allah sebagai orang yang ekstrovert. Introvert itu kalem-kalem orangnya. Jangan iri terhadap orang yang gampang membuat orang ketawa, menarik perhatian. Enggak. Tetaplah mempertahankan karakternya sebagai introvert. Seninya lain. Uh, Kalau guru kita yang ekstrovert itu gampang melawak, gampang kayak tidak bosan kita. Tapi kalau yang satu ini, waduh, serius. Lain juga seninya, bagus juga. Jadi kita itu jangan minder terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya juga jangan kalau orang-orang yang ekstrovert itu cemburuan terhadap orang yang introvert. Saya ingin sekali menjadi orang-orang yang introvert, berwibawa, bicara seperlunya, jarang terbahak-bahak. Pokoknya karismatik benar orangnya. Saya nggak bisa. Tidak perlu mengcopy paste orang-orang seperti itu. Jadilah dirinya sendiri. Yang keempat, menutup diri dengan orang-orang lain. Jangan, ya, tidak mau terbuka. Ya, tidak mau ketahuan belangnya, tidak mau ketahuan kelemahannya. Maka itu dia mencoba menutup diri, menjelaskan sendiri perbuatannya, pekerjaannya. No. Selama kita bisa kerjakan dengan sharing dengan teman-teman itu bagus. Saya pernah menjelaskan pada pertemuan kita yang lalu-lalu ya dulu ya. Sekaranglah zamannya kita mengandalkan super team. Bukan lagi zamannya kita mengandalkan Superman. Tidak boleh ada Superman atau Superwomen di dalam lingkungan kerja kita di Istiqlal. Ya, tapi yang perlu dibanggakan adalah kemampuan kita bekerja dalam sistem yang komprehensif. Itulah yang disebut dengan super team. Jadi subsistem mana yang kita kerjakan, subsistem mana yang dikerjakan orang lain, dan itu akhirnya menjadi satu sistem. Jangan pernah menutup diri terhadap orang lain. Itu sudah bukan zaman lagi. Sehebat apapun saya seperti ini imam besar, ketua harian, tapi lihat di dalam rapat-rapat, ketika saya memimpin rapat, saya mau berguru kepada sampai cleaning service sekalipun, supaya ya kebenaran itu kan ada di mana-mana itu. Tidak mesti harus pada seorang guru, boleh jadi ada pada seorang pembantu, cleaning service. Al-hikmatu dalatul mu'min, fahaitu wajadah wawaku biha. Kebenaran itu ada di mana-mana, ambillah. Karena itu milik Allah yang tercecer. Yang kelima, mengisolasi diri di dalam masyarakat. Nggak bisa kita tertutup. Membiarkan orang itu bekerja sendiri, kita sendiri bekerja sendiri-sendiri juga. Enggak. Ada acara-acara rekreasi, nggak mau deh. Aku nggak mau. Menghindari orang banyak, itu ada sejenis penyakit.
itu tidak mau ikut bergabung, itu ada suatu kelemahan. Tidak tidak apa ya namanya itu, tidak em, percaya diri lah. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang, kita harus punya kemampuan untuk berintegrasi, bersosialisasi diri, berenkulturasi, berakulturasi dengan kawan-kawan kita yang lain. Jangan memandang hina dirinya seperti nggak punya apa-apa. Padahal kita itu punya kelebihan. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Nah, itu. Kemudian, jalani prinsip itu dengan optimalisasi potensi diri sendiri. Ya. Orang yang mengoptimalkan diri sendiri, ya, itulah yang akan nanti dicari. Dicari kalau dia tidak ada, dan begitu ada itu selesai persoalan. Ada orang yang sangat mahal, tanpa kehadirannya sepertinya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu dia hadir, semuanya persoalan bisa terselesaikan. Ya, contoh, dia tidak populer, tapi ahli komputer, dia yang tahu tentang koneksitas komputer kita. Kalau dia absen, waduh kita macet pekerjaannya. Tapi begitu dia datang, semua solusinya ada sama dia. Dia tidak terkenal, tapi dia profesional. Dia manajer, walaupun dia bukan leader. Ini yang kita harapkan. Bahkan di masa depan Islam itu, kita lebih mengandalkan seorang manajer yang baik daripada leader yang baik. Manajer itu lebih penting sekarang ini daripada seorang leader. Leader itu mengandalkan usia yang matang, mengandalkan follower, mengandalkan darah birunya, mengindulkan gusnya, mengandalkan siapa yang mempromosikannya, mengandalkan ketampanan, kecantikannya, mengandalkan background pendidikannya. Ya. Tetapi biasanya kalau orang seperti ini, followernya banyak, sangat terkenal keluar ya, itu tidak bisa bekerja secara detail. Nah, kita perlukan sekarang detailis-detailis yang bekerja secara mikro tetapi itu tuntas. Nah, itulah. Yang kedua, ulet dan penuh kesabaran. Orang yang tidak ulet tidak bisa hidup di Jakarta, terus terang. Di Jakarta ini harus survive kita ini. Harus ada revitalisasi, perkembangan diri kita sendiri. Harus ada upgrading. Tanpa upgrading, gergaji kita cepat tumpul di Jakarta ini. Kalau gergaji kita tumpul, berarti tidak bisa menebang pohon. Paling bisa menebang pohon satu hari, ya itu pun juga nggak pernah istirahat. Tapi kalau gergaji tajam, bisa kita potong 5 pohon satu hari, sudah keluar waktu istirahat dan makan siang, sholat, dan seterusnya. Jadi mari kita senantiasa mengasah gergaji dengan melakukan pengkajian, melakukan hal-hal seperti sekarang ini kita lakukan, belajar. Jangan pasif menjalani kehidupan, nanti stres di Jakarta itu. Nah, kemudian harus penuh kesabaran. Tanpa kesabaran, kita nggak mungkin bisa menjadi manusia berhasil. Ada orang gampang frustrasi karena dia nggak sabaran. Padahal Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Sabar tanpa salat nggak berhasil. Salat melulu tapi nggak sabar, itu juga nggak berhasil. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang ketiga, menjalin dan memperluas silaturahim. Memperluas silaturahim itu memperpanjang umur, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang itu menutup diri, ya, nggak mau bergaul, nggak mau bersosialisasi, menyendiri terus hidupnya, ya itu nggak bisa itu. Itu bukan tipikal seorang guru yang baik. Guru yang baik itu proaktif terhadap anak-anaknya, proaktif kepada orang tuanya, anak-anak kita, proaktif kepada sesama guru, proaktif kepada pimpinan yang lain. Harus menjadi contoh, seperti Nabi kan, ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, muka belakang. Waduh, luar biasa. 500 sahabat Nabi, kurang lebih pada waktu masanya hidup, semua orang mengatakan aku yang paling dicintai Nabi. Anak-anak kecil, aku dong yang paling dicintai. Setiap kali kami lewati, belai-belai rambutku, kepalaku. Dan memang iya.
Kakek nenek mengatakan, enggak, aku yang paling dicintai. Seringkali Nabi mampir ke tempat kami. Ya, ada banyak kisahnya tuh ya. Bercanda dengan nenek-nenek, kakek-kakek. Ya Rasulullah, doakan dong aku. Apa doanya, Nek? Minta masuk surga. Oh, nggak bisa nenek masuk surga. Kenapa? Giginya ompong. Orang ompong nggak boleh masuk surga, Nek. Nangis nenek itu. Gimana dong? Saya rajin juga salat ini. Nenek, jangan takut. Nenek nanti akan masuk surga itu 17. Umur 17 tahun. Sedang oke-okenya. Ketawa lagi nenek itu kan setelah menangis. Yaitu Nabi itu pintar menghibur orang tua itu. Sahabat apalagi. Cuma setiap hari sebayanya kan. Jadi jangan hanya baik kepada sebayanya, sekampungnya, atau seprofesinya. Baiklah kepada semua orang, termasuk orang lain agama. Orang lain agama itu Nabi mengundang tokoh lintas agama 60 orang ke masjidnya. Dipimpin oleh Abdul Masih, ada dari Kristen Ortodoks, ada Yahudi, ada Nasrani, dan seterusnya kan. Ya. Kemudian yang keempat, keseimbangan antara kepentingan pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Iya, jadi jangan sampai nanti keluarganya terabaikan masalah itu. Ya, demi untuk karirnya, keluarganya berantakan, nggak bisa. Ya. Kepentingan pribadinya di apa ya, tidak diperhatikan. Bekerjanya 24 jam, nggak pernah tidur, demi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bosnya, demi masalah rumah tangganya. Akhirnya kurus krempeng, jadinya penyakitan. Nggak pernah tidur teratur, makannya pun juga nggak teratur, terlalu mengiyakan semua pekerjaan yang diminta oleh orang lain pada dirinya, itu menafikan kebebasan individunya. Ya. Yang kelima, penuh pengendalian diri terus-menerus. Pengendalian diri ini sangat penting. Jangan larut dengan penderitaan. Jangan mabuk dengan kenikmatan. Kita harus konsisten istiqamah. Benar, ini penting ini. Kadang-kadang kita itu kalau tidak punya pendirian seperti ini, begitu kita diuji kemewahan, mabuk di atas. Begitu diuji penderitaan, menjerit, dia di bawah. Padahal yang paling bagus itu khairul umuri awsatuha wa in qalla, kata Nabi. Yang tengah-tengah itu yang lebih baik, yang lebih nikmat, lebih ada, lebih bagus. Tidak yang terbanyak, tapi yang tengah-tengah. Tapi yang penting continuity-nya. Yang keenam, tenang dalam menghadapi setiap problem. Jangan shock, jangan panik. Orang yang suka panik dalam menyelesaikan persoalan itu ciri-ciri reaktif. Orang proaktif itu tenang menghadapi kenyataan. Ya, garis tangan kita seperti ini mau diapain? Jangan mabuk, teler tuh kalau kena musibah. No. Kita keluar dari bumi ini, garis tangan kita memang seperti ini. Ya. Kalau di PHK ya apa boleh buat? Memang takdir kita seperti ini. Tegar kita menghadapi kenyataan. Sudah dicatat lahir mahfud tanggal sekian, bulan sekian, kita nanti akan mengalami persoalan. Go ahead, terima aja. Jangan menolak takdir, tapi bersahabatlah dengan takdir. Bahaya kalau kerjaan kita setiap hari menolak takdir. Stres, stroke, innalillah. Kemudian, eh, contoh masalah yang sering kita hadapi ini. Ada 4 ya persoalan. Mana yang paling cerdas? Coba kita lihat misalnya. Ada jarak antara tuntutan kerja dan kecenderungan hati nurani. Ya, aku sih maunya pekerjaanku itu bebas kita sholat Jumat, ya. Bebas kita sholat duhur berjamaah. Ini kok nggak boleh sholat duhur berjamaah. Gantian tuh. Ini urusan penting, jangan sholat Jumat deh. Penting sekali posisi Anda itu. Layani dulu itu barang-barang mau diekspor tuh. Nah,
Jadi ini ada masalah, jarak antara tuntutan kerja dan kecenderungan hati nurani. Ya. Bulan Ramadan aku pingin salat tarawih, tapi kok pulangnya malam-malam. Ada masalah di situ. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, kecenderungan hati nurani seringkali terkalahkan dengan cari untung. Nurani kita mengatakan apa, tapi nafsu kita mengatakan apa. Akhirnya kita memenangkan nafsu karena ingin cari untung, ngumpul uang, demi uang, 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 dan uang. Akhirnya apa yang terjadi? Nurani kita itu mati. Aku menziarahi kuburan orang tua. Nggak ada waktu, nggak sempat-sempatnya. Aku mau pulang kampung, orang tua sakit. Tapi nggak sempat ini. Cari uang dulu. Kalau saya ke kampung, ini perjanjian bisnis penting ini gawat nih. Itu namanya larut dengan uang. Dalam hidup ini tidak mesti nafsu harus dituruti terus. Ada kalanya juga rohani, nikmat rohani itu juga penting. Yang ketiga, orang tua tidak mau bersabar terhadap anaknya dan terkadang memandang anak remajanya itu sebagai musuh. Ini mungkin ada orang yang diperlakukan oleh orang tua seperti ini. Anaknya nggak dapat jodoh, anaknya disalahin, padahal anaknya perempuan. Ibu, siapa sih yang nggak mau kawin? Kamu terlalu selektif sih. Wah, ada dulu yang bagus. Ya dia tinggalkan kami, Bu. Pokoknya kamu memang salah. Jadi ini berhadapan dengan orang tua seperti ini juga susah. Tapi jangan melawan orang tua. Kamu kok tidak mau? Ya, coba lihat teman-temanmu dipromosi. Sudah eselon 2 semua kamu itu pasti seperti itu. Jadi memaksakan kehendak kepada anaknya. Anaknya itu jadi korban. Nah, apa yang terjadi kalau kita dalam korban seperti ini? Itu problem kan. Orang tua tidak mau bersabar terhadap anaknya. Dan terkadang memandang anak remajanya itu sebagai musuh. Tapi memang juga anak itu nakal. Bu, bapak saya nggak mau sekolah. Kenapa? Orang teman-temanku punya motor, aku nggak punya motor. Terpaksa kasihan tuh bapaknya ibunya itu menyicilkan motor. Nah semenjak punya motor nggak pernah belajar. Meluyuran kemana-mana. Tambah serba salah kan. Jadi ini problem. Problem sebagai anak dan problem sebagai orang tua mungkin kita sering hadapi ini. Bagi teman-teman yang punya anak di sini, anak remaja. Susah tuh mendidik anak remaja sekarang. Tapi kita yang masih punya orang tua produktif, serba susah juga. Kita juga sering salah-salahin oleh orang tua. Ini satu problem. Yang keempat, sistem kerja memperlakukan aku sebagai benda. Wah, aku mau dianggap sebagai robot nih. Padahal aku juga pingin istirahat. Aku pingin khusyuk dalam sholat. Tapi nggak bisa. Ya. Diancam-ancam kalau kita itu dianggap, wah ini kenapa terlambat? Pada kita kan itikaf tadi malam di masjid. Nggak boleh ada pengertian seperti itu. Kenapa ngantuk-ngantuk? Semalam kan kita etika, nggak ada pengertian seperti itu. Jadi sistem kerja yang memperlakukan aku sebagai benda. Pingin maunya kita itu seperti robot itu. Nah, cara mengatasi seperti ini teman-teman itu perlu. Ya, hambatan-hambatan menjadi manusia efektif itu. Nah, sebentar kita selesaikan semuanya. Selalu meragukan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang di antara kita di sini tidak percaya diri, akhirnya apa yang terjadi? Ah, aku memang bukan seperti mereka. Aku kasihan. Aku kan dari kampung nih. Jadi selalu memandang rendah dirinya sendiri. Selalu meragukan diri sendiri. Kemudian selalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Orang lain selalu dipersalahkan. Tidak pernah mau menyadari bahwa aku yang sebetulnya tidak bekerja secara maksimum. Lalu bekerja tanpa niat dan tujuan yang jelas. Tiba masa, tiba akal seperti tadi itu. Nah ini nggak mungkin kita itu menjadi manusia efektif. Manusia efektif itu adalah penuh perencanaan. Orang yang penuh perencanaan itu pasti akan disiplin hidupnya kan. Kelemahan kita sebagai guru, ya mohon maaf ya, kedisiplinan kita. Ada aja alasan. Ada anak saya, ada suami saya, mau dilayani, ada orang tua saya datang dari kampung. Itu nggak bisa jadi alasan. Kalau orang itu disiplin kerja, semua bisa kita atasi sesuai dengan program yang
24 jam itu Tuhan berikan waktu cukup kok. Baru satu jabatannya sudah teler. Hmm. Tenang menyelesaikan persoalan. Bisa kita bekerja secara efisien efektif kalau kita tenang. Hmm. Kapan waktu dia ngurus PTQ, rektor tuh. Udah 20 tahun rektor. Nggak pernah diganti-ganti. Minta setiap akhir jabatan, tapi di demo. Bukan demo minta turun, tapi diminta dipertahankan tuh rektor. Ya, ya kita memang harus mengorbankan waktu demi untuk itu. Saat yang bersamaan kita harus memimpin Madrasah Asadiyah. 542 cabang seluruh Indonesia. Tambah pesantren sendiri 13. Alhamdulillah, semuanya dapat sertifikat ISO. Memimpin Istiqlal juga sekaligus tidak gampang. Memimpin BP4, memimpin IPIM. Ya. Posisi ketua umum ada 8 sekarang ini. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Ya. Tetap menulis di koran tiap hari. 3 koran. Ya, konsekuensinya jam 3 harus bangun. Nulis artikel. Ya. Konsekuensinya harus ya mempunyai 3 handphone. Handphone itu ada kendali di situ. Ada kelas yang tidak belajar di antara 542 kelas itu bisa ketahuan di handphone. Semua kelas itu punya CCTV. Jadi bisa kita lihat kelas mana yang anak-anaknya nganggur. Semua dosen-dosen kita bisa absen. Siapa yang nggak masuk di kampus? Kenapa nggak masuk? Ya, kadang-kadang saya lebih tahu duluan daripada pimpinan di sana. Kenapa saya rajin membuka kamera di handphone saya? Siapa di antara anak-anak kita yang berkeliaran di luar sekolah itu? Itu kelas berapa itu? Kenapa jam 9 nggak masuk di kelas? Oh ya Pak, gurunya sakit. Kenapa nggak diantisipasi? Tidak boleh ada kelas yang kosong di madrasah misalnya. Begitu ada kelas guru nggak masuk, harus diisi oleh guru cadangan atau pimpinan harus mengambil alih. Tidak boleh sama sekali ada kelas yang kosong, alasannya nggak ada gurunya. Kita sudah harus punya backup itu. Berlapis-lapis backupnya. Kalau guru keduanya nggak ada, kepala sekolahnya yang turun tangan. Jangan membiarkan anak itu ngeluyuran di jam pelajaran. Itu kerugian besar. Bisa membuat anak itu nakal. Kalau bersekongkol anak-anak itu semuanya di dalam jam pelajaran yang produktif, bisa merokok bareng, bisa pergi janjian dengan teman-temannya pergi nonton dan seterusnya. Itu bahaya. Jangan beri kesempatan anak itu untuk berpikir liberal, tapi harus terkungku dalam satu kurikulum pendidikan yang komprehensif. Ya, jadi teman-teman bisa asal kita membiasakan diri disiplin. Ya. Suka menunda pekerjaan penting. Nah, ada orang nggak bisa membedakan pekerjaan penting, mana genting, dan mana biasa-biasa. Yang biasa-biasa dianggap penting. Yang genting penting dianggap biasa-biasa. Itu nggak bisa. Ada orang karakternya suka bekerja last minute, nggak bisa. Selalu berpikir, saya menang, Anda kalah. Nggak bisa itu, harus win-win solution. Bukan zamannya lagi, seperti lose-win solution atau eh, win-lose solution, nggak bisa. Win-win solution. Takut dengan perubahan, jangan takut perubahan. Orang yang tidak punya percaya diri itu takut perubahan. Dan jangan suka menunda melakukan perbuatan-perbuatan yang apa namanya eh, menunda untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Entarlah. Oh, itu penyakit yang paling sering dialami. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ya, suka menunda untuk melakukan perbuatan yang baik itu bisa berarti malapetaka. Seorang profesional tidak boleh menunda-nunda waktu. Nah,
Nah, kemudian terakhir nih, tantangan kehidupan kita. Tantangan yang perlu kita pecahkan satu, masalah dan beban hidup itu nyata adanya, tetapi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada hambanya. Jadi gini, semua di antara kita ini punya masalah kan. Benar-benar masalah itu ada. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita. Dada yang lapang bisa merasakan persoalan itu menjadi kecil. Tapi dada yang sumpek persoalan kecil menjadi besar. Maka itu lapangkanlah dadanya menjalani kehidupan seperti samudra. Kalau orang dadanya seperti samudra, sekotor apapun sungai Ciliwung, dia tidak akan pernah mengotori samudra kan. Tidak akan pernah merubah warnanya samudra. Tapi kalau dada kita seperti gelas, setetes tinta pemilu membuat gelas itu gelap semuanya. Yang kedua, masalah dan beban hidup itu nyata. Tetapi semua orang yang melihat dan mengetahuinya prihatin dan memberi dukungan terhadapnya. Sehingga tidak ada beban dan rasa malu yang harus diemban. Korupsi misalnya. Pak, kita nggak percaya Pak. Ya, Bapak itu ditembak karena ada kepentingan politiknya supaya nanti Bapak tidak macam. Ternyata masih ada yang mendukung. Saya pikir aku ini sudah mau ditumpahkan dari bumi ini. Oh Bapak, kita nggak percaya Tuhan itu. Nah, jadi kita bersemangat kan di situ. Ketika orang lain menyalahkan kita, merekayasa untuk menjatuhkan kita, tapi ternyata kita dibela oleh orang lain yang lebih banyak. Itu juga salah satu bentuk solusi. Yang ketiga, masalah dan beban hidup itu nyata adanya, tapi diyakini dan dinikmati sebagai cara Tuhan untuk membersihkan dosa masa lampau kita. Ada penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Jangan salah paham. Tidak muncul satu masalah, tidak muncul satu musibah, walau sampai duri menusuk tumit seseorang, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Jadi ada masalah, tapi diterima musibah itu sebagai lapang dada. Ini pencuci dosa masa lampau. Enak itu. Orang yang bersahabat dengan penyakit, maksimum bisa merasakan penyakitnya 60%. Tapi kalau orang memusuhi penyakit, dia akan merasakan penyakitnya 200%. Ya. Kecewa itu indah bagi orang yang punya iman. Penyakit itu dinikmati kalau orang punya kesadaran religi. Hanya karena kita tidak tahu hikmah di balik setiap musibah, maka kita mengutuk musibah itu. Seandainya Allah membukakan rekan rahasianya apa hikmah di balik setiap musibah yang menimpa diri kita, Alhamdulillah, ternyata ini baik bagiku ya Allah. Ya memang baik. Allah Maha baik, enggak mungkin ada sesuatu yang tidak baik dari dirinya kan. Yang keempat, wujud masalah dan beban hidup itu dihilangkan tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mukjizat, ada juga itu. Jadi kalau orang dekat dengan Tuhan, 4 poin ini berpotensi untuk terjadi pada diri kita semua. Saya berharap semua madrasah, Sivitas Akademika Madrasah Istiqlal ini ya memperhatikan apa-apa yang kita materikan pada hari ini ya. Mulai tadi saya ingin betul-betul menjalani prinsip-prinsip hidup itu dengan baik, kemudian jalani prinsip hidup itu dengan baik, ya. Semua orang punya masalah. Contoh masalah yang sering dihadapi, lewati. Hambatan-hambatan menjadi manusia efektif, jangan lakukan, ya kan? Kemudian tantangan kehidupan kita, ya. Inilah yang kita harapkan. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Tidak ada satu persoalan tanpa ada solusinya. Asal kita berpikir tenang, proaktif, insya Allah. Inilah teman-teman, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Allahumma fikir komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Profesor Hasanuddin Umar atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, kita akan berdiskusi secara interaktif kepada Bapak Ibu guru dan juga karyawan Madrasah Istiqlal Jakarta. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh menggunakan ikonik raise hand terlebih dahulu.
kita akan berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Atau kalau Bapak Ibu guru ingin menulis pertanyaan di kolom chat, dipersilahkan. Silakan kita tunggu pertanyaannya. Iya, kalau nggak ada nanti insya Allah kesempatan akan datang lah. Baik, baik, Profesor. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas sekali ya materi yang sudah disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal terkait bagaimana tadi kita menjadi muslim yang ideal, kemudian menata hidup kita supaya tidak hanya diam di tempat, tapi juga mungkin banyak tantangan yang harus kita lewati dan harus kita sikapi seperti apa selaku muslim dan muslimah, dan juga bagaimana kita sebagai muslim muslimah di sini memandang sebuah tantangan itu seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan ketika kita menemukan sebuah ujian atau cobaan, bukan yang terpikirkan menjadi hal yang negatif terlebih dahulu, yang terpikirkan, tapi adalah hal-hal yang positif. Mungkin ini cara Allah untuk akhirnya meningkatkan eh, kemampuan kita, atau ini cara Allah untuk menaikkan derajat kita, atau mungkin ini cara Allah untuk akhirnya membuat kita lebih baik menjadi pribadi sebelumnya. Dan pastinya di dalam setiap ujian atau cobaan itu ada kemudahan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua ya ketika menemukan ujian dan cobaan itu bisa menjadikan itu sebagai hal yang baik, hal yang bisa membawa kita menjadi muslimah yang memiliki pengalaman spiritual yang hebat. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan cukupkan kegiatan kita siang hari ini. Atau dari Bapak Imam Besar ada yang mau disampaikan lagi, Bapak? Saya kira cukup deh ya. Saya juga ada Baik, cara satu lagi. baik, baik. Terima kasih Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan upgrading Madrasah Istiqlal Jakarta. Dan baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keterlambatan waktu ketika kegiatan dimulai. Saya selaku MC mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf. Dan mari kita cukupkan kegiatan siang kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, mohon Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Zoom untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah dikirimkan di Terima kasih kolom semuanya, chat. saya Alif ya. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Besar Istiqlal. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin mengisi link presensi kehadiran untuk diisi terlebih dahulu sebelum meninggalkan kegiatan upgrading pada siang hari ini. Ya, demikian untuk kegiatan upgrading kita pada siang hari ini, kajian bersama Imam Besar Masjid Istiqlal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.